tentunya di segmen Ngopi, Ngobrol Pintar. Dan seperti biasa di Ngopi ini saya hadirkan komunitas ataupun juga orang-orang keren ya. Kali ini datang dari komunitas nih. Ada dari komunitas Akademi Sampah Indonesia. Akademi Sampah Indonesia. Ada foundernya langsung. Dengan siapa nih? Firdaus. Kang Firdaus. Sehat kan? Alhamdulillah, sehat walafiat. Aktivitasnya apa nih? Aktivitas sehari-hari Usaha apa nih? usaha di bidang konveksi. Konveksi. Sudah punya brand sendiri nih. Ya, follow Instagramnya @surgakaos. Oh iya, mantap. Atau yang di Serang @surgapro Serang. Jadi bisnismen ya sebenarnya. Iya. Dan sekarang lagi membuat atau menginisiasi satu komunitas yang keren banget, Akademi Sampah. Itu kenapa sih punya inisiatif untuk membuat itu? Awalnya memang dulu sebelum saya mendirikan usaha yang saat ini berjalan, saya pengen punya usaha di bidang pendidikan. Jadi saya pengen mendirikan Surga English Course awalnya dulu. Dan sampai sekarang spanduknya juga masih terpampang Surga English Course. Ya, sebagai bukti bahwasanya saya pernah punya mimpi tersebut. Cuman mimpi tersebut belum bisa terrealisasi karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang notabene ya bisa dibilang kita kampung. Iya. Kayaknya kalau kita komersilkan program tersebut sepertinya nggak laku. Tapi saya punya semangat bahwa mau nanti ke depan komersil atau tidak, mimpi itu harus terwujud. Tapi alhamdulillahnya memang saat ini terwujudnya lewat jalur non komersil. Lebih bagus lagi. Oke, jadi itu awalnya berawal dari mimpi ya. Berawal betul seperti Bo dan Prakoso bilang, hidup ini berawal dari mimpi. Itu Akademi Sampah itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih? Maksudnya komunitas seperti apa sih? Jadi begini sih, saya tarik dulu. Iya. Jadi Akademi Sampah itu muncul karena apa sih? Awalnya ya tadi itu ya, kita pengen bikin Surga English Course. Kita terbatas ya, ada keterbatasan yang kita punya. Terus akhirnya kita malah fokus membuat usaha yang lain. Awalnya kan memang kita pengen usaha di pendidikan, tapi karena nggak terwujud kita buka usaha yang lain. Yang lain dulu. Jadi kita buka usaha konveksi, sablon dan konveksi, bergerak di bidang apa ya, pembuatan seragam dan lain-lain. Itu bidang-bidang kreatif lah ini. Ya, nggak cuma kaos sih, banyak. Nah, selama ini kan usaha yang saya jalani ini hanya berdampak positif bagi perekonomian aja, menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar. Dan alhamdulillah total karyawan kita yang di Cilegon aja udah hampir 15 orang. Di Serang ada 3 orang, jadi total sekitar 18 karyawan. Nah, sejauh ini kan memang kita hanya punya dampak positif bagi perekonomian dari aja. sisi ekonomi. Nah, saya pengen menghadirkan dampak positif lain selain ekonomi, dampak sosial. Karena ketika kita berbagi itu salah satu satu kebahagiaan tersendiri. Iya. Atau apa ya, misalnya ada rasa puas tersendiri gitu ya. Betul. Jadi ketika ingin berbagi itulah kita punya semangat untuk bagaimana ya kita tuh punya dampak sosial gitu. Nah, dari situlah saya berpikir gimana ya caranya. Saya tarik mundur lagi ke belakang. Oh iya deh, kenapa nggak saya aktifkan lagi mimpi-mimpi saya yang belum tercapai, tapi dengan cara lain gitu, dengan cara non komersial. Di waktu itu malam Jumat saya memberanikan diri datang ke masjid karena di kampung kami kan ada pengajian rutin ya setiap malam Jumat. Kami memberanikan diri untuk datang kemudian memaparkan bahwa saya ingin mendirikan satu lembaga kursus, tapi tidak berbayar. Tapi bagaimana caranya untuk agar menjadikan program ini terus berlangsung? Karena kan PR-nya kan gitu ya. Banyak program-program sosial bermunculan tapi mereka nggak sustainable. Boom di awal kemudian mati. Saya sebelum meletakkan fondasi-fondasi ini, saya pikir gimana caranya program ini nggak cuma program karbitan. Iya betul. Gimana caranya semangat awal doang. Iya betul. Bagaimana caranya program ini sustainable ke depannya gitu kan. Saya berpikir, tapi kan saya belum ada volunteers, belum ada teman, belum ada rekan yang mendukung. Tapi ya karena memang jiwanya jiwa usaha, mulai aja dulu, jangan bilang nggak bisa gitu. Mulai aja dulu, jangan pantang aja jangan bilang nyerah dulu gitu. Jadi mulai aja dulu, nanti juga akan nemu jalannya seperti apa. Waktu itu saya memberanikan diri untuk memulai. Saya umumkan di masjid bahwa kita akan membuka program dan alhamdulillah animonya tinggi sekali. Waktu itu pertama kali kita buka itu langsung yang daftar 50 orang.
Wow, anak-anaknya ya sana. Anak-anak. Dan ketika datang untuk belajar, saya bingung. Loh, oh 50. Enggak sesuai apa ya istilahnya, mungkin awalnya mengira paling juga sedikit. Iya, maksudnya bisa minimal satu kelas lah ya. Kalau Iya, satu kelas gitu. saya bisa ngajar sendiri karena memang saya masih sendiri waktu itu. Kaget kan 50 orang gitu kan, 50 lebih sih. 50 sendiri, wah gimana caranya ngajar segini banyaknya. Dan alhamdulillahnya ada salah satu wali murid yang memang mau mendaftarkan anaknya, tapi kebetulan dia juga guru bahasa Inggris Oh gitu. di SMP. Nah, kebetulan dia istrinya sepupu yang tadi ada di sini. Oke. Istrinya sepupu. Kemudian saya ajak, Lina, namanya kan Lina. Delina, bantuin saya bisa nggak ngajar, jadi agar kelasnya bisa terbagi jadi 2 ya. Dan dari situ alhamdulillah dia malah ikut nyemplung, ikut nyemplung, dan akhirnya sampai sekarang udah ada sekitar 19 orang relawan yang memang komitmennya tinggi. Karena saya meletakkan fondasinya harus kokoh. Dan ketika ada relawan yang masuk, kalau bahasa apa ya namanya pendidikannya harus diospek dulu. Ospek dulu. Betul. Jadi belum sah jadi relawan kalau belum mengikuti kegiatan minimal 4 kali. Syaratnya itu. Makanya kan kita juga bagi menjadi 3 ya. Mau jadi donatur aja, apa mau jadi partisipan aja, apa mau jadi relawan. Kalau cuma sekedar pengen ikut-ikutan aja, ya jadi partisipan. Kita nggak memaksa orang untuk jadi relawan. Jadi dari hati, kita kembalikan dulu ke hati. Ketika memang udah oke, ikutin aja dulu. Nggak usah daftar dulu, nggak usah ngisi formulir dulu. Ikutin dulu kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau memang satu frekuensi, baru silahkan minta formulir. Makanya jadi, sampai sekarang mantap banget ya. Kemudian kan apa namanya tadi kan mungkin berbicara tentang kenapa akademi sampah gitu kan ya. Dan sekarang mungkin pengen tahu juga gitu akademi sampah itu maksudnya sistem seperti apa? Cuma memang belajar doang atau gimana? Jadi akademi sampah itu kalau kita bisa sebut salah satu platform atau lembaga pendidikan yang menggunakan sampah sebagai media. Nah, masyarakat ini dapat menggunakan fasilitas ini, dapat menggunakan program ini untuk meningkatkan pertama akses meningkatkan kemudahan mereka untuk mendapatkan akses layanan pendidikan. Kemudian juga meningkatkan perekonomian mereka ke depannya. Cuman yang kita sentuh saat ini adalah di pendidikan. Pendidikan dulu. Ya. Kenapa sih akademi sampah ya? Karena kita bisa menyelesaikan seluruh akar masalah yang ada di kehidupan ini kalau manusia-manusianya terdidik. Masalahnya sebenarnya ada di manusianya. Iya betul. Nah itulah kenapa namanya akademi. Kemudian kenapa namanya sampah? Begini, kita pengen menghadirkan program pendidikan, program kemasyarakatan yang lainnya, tapi tidak komersil. Gimana caranya? Kita cari tuh sumber daya apa sih yang punya nilai? Oh, sampah. Banyak banget soalnya sampah di Indonesia. Iya betul. Dan Indonesia menjadi salah satu negara penghasil sampah. Iya betul. Mungkin ya beberapa menjadi salah satu negara terbesar penghasil sampah. Tapi ini konsepnya bagus kan? Maksudnya kalau tadi kan awalnya mungkin lebih ke creative planner gitu kan, maksudnya dunia kreatif. Sekarang mulai social plannernya gitu kan. Ke depan mungkin bisa lebih ini lagi dong ya, dimaksimalkan lagi maksudnya sumber daya yang ada gitu, yang lebih menghasilkan dan juga sosialnya lebih lagi. Tapi kegiatan-kegiatan yang sudah ada apa aja yang sudah dilaksanakan? Jadi kita klaster programnya ada 3 di Akademi Sampah itu. Ada klaster pendidikan, ada klaster pelatihan, ada klaster program kemasyarakatan. Yang sudah berjalan saat ini ada 2 ya. Yang pertama klaster pendidikan, yang kedua klaster program kemasyarakatan. Kenapa klaster pelatihannya belum berjalan? Karena kita butuh sarana prasarana yang besar. Saya gambarkan sedikit. Kalau untuk untuk klaster pendidikan itu kita hanya butuh venue untuk tempat, dan tempatnya juga memang sekarang kita belum punya tempat sendiri, tapi kita punya workshop usaha yang memang itu bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Juga kalau kegiatan belajar mengajar kan kita tempatnya maksudnya sarana prasarannya paling ya papan tulis, spidol yang memang itu kita bisa beli sendiri gitu. Nah, kalau yang program kemasyarakatan itu yang sudah berjalan yaitu penanaman pohon, jadi program penghijauan untuk bumi. Jadi kan selama ini kan kita hanya bisa mengambil dari bumi, tapi nggak bisa giving back to the earth gitu kan, nggak bisa ngasih balik ke bumi gitu, cuma ngambil tapi nggak bisa memberi kembali. Itu jadi program penghijauan udah berjalan. Insya Allah bulan ini akan ada program penghijauan yang kedua.
Yang terakhir dia pesennya buat teman-teman nih gitu, terutama para milenials gitu kan. Buat mereka pesannya apa? Pesannya jangan apatis sih sebenarnya. Jangan apatis terhadap program-program yang memang bermanfaat. Ayo join. Ketimbang apa namanya kesehariannya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang non produktif, apa salahnya? Ayo gabung. Gimana tuh kalau mau gabung di Akademi Sampah? Gabung di Akademi Sampah, kontak aja nomor yang tertera di bawah ini ya. Oke. 081283447226 atau bisa kepo-kepo ke Instagram kami @akademisampah. Seperti itu. Dan saya sebenarnya ingin menggambarkan yang klaster pelatihan itu loh. Oh, boleh nggak sih? Iya boleh, silakan. Jadi klaster pelatihan itu rencananya ke depan sebetulnya banyak klaster pelatihan ini kita akan bikin pelatihan contoh bagaimana cara menjadi content creator. Karena itu tuh yang zaman sekarang gitu kan mencari uang tuh sepertinya sebenarnya tinggal gimana kita kreativitas kita gitu. Ingin membangkitkan kreativitas anak-anak muda. Saya pengen ke depan ada pelatihan content creator gitu kan, kemudian juga pelatihan menjahit, pelatihan sablon, mungkin pelatihan kreasi-kreasi yang lainnya, pelatihan public speaking ya kan, how to announcer gitu kan bisa. Terus pelatihan apa namanya mengelola sampah menjadi kerajinan. Tapi pilot project yang pengen kita lakukan di program pelatihan ini adalah pelatihan menjahit. Itu kenapa? Karena begini, satu program atau satu barang itu kan bisa terjual oleh permintaan. Nah, kenapa sih selama ini banyak kayak bank-bank sampah programnya nggak jalan? Orang Indonesia itu mudah sekali atau pinter produksi tapi tidak pinter menjual. Nah, betul, setuju. Makanya kan ada yang bikin bunga dari plastik tapi tidak terjual dengan baik, cuman malah jadi pajak doang. Iya, pajak. Ada lagi program apa namanya kayak kerajinan yang lainnya yang memang pasarnya itu belum luas gitu, atau mungkin bukan pasarnya yang belum luas tapi ya memang belum cara kita memasarkannya yang belum bisa gitu kan. Nah, tadi kenapa kita pengen menjadikan menjahit sebagai pilot project? Karena demand-nya sudah ada, permintaannya sudah ada. Apa? Majun. Nah, di sekeliling kita ini kan industri-industri, kebutuhan majunnya itu bertonton loh sebulan, bertonton. Wow. Kalau kita kumpulin dari berbagai macam perusahaan, kebutuhannya bertonton. Nah, selama ini kemana mereka mencari itu? Keluar kota Cilegon. Karena apa? Ya tidak salah juga, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Karena kitanya yang belum bisa menyuplai. Jadi supply and demand-nya besar nih 100%-nya. Tapi supply-nya hanya mampu 30%. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengisi 70% loh. Dari itu. Karena waktu itu kita sempat diundang oleh Disperindak Kota Cilegon. Di audiensi kepada perusahaan-perusahaan untuk bagaimana pro nih sama pengusaha pribumi. Terus habis itu ya kita ditantang lah, kita bukan yang nggak pro sama pengusaha pribumi sama konveksi, tapi pengusaha pribuminya bisa apa namanya ya supply nggak. Nah dari situlah saya berpikir pernah ada permintaan 100 ton satu bulan. 100 ton. Gimana caranya menghadirkan 100 ton sebulan? Ternyata kalau kita breakdown memang 100 ton berarti kan 100.000 kilo. 100.000 kilo majun. Bagaimana menghadirkan 100.000 kilo majun? Kita nggak bisa sendiri. Harus ada pemberdayaan. Nah, ketika kita breakdown, contoh misalkan kita memberdayakan satu ibu-ibu di kampung. Kita berdayakan dia untuk menjahit majun satu hari 10 kilo. Gak usah kemana-mana, di rumahnya aja. Di rumahnya aja kita beri mesin jahitnya, kita sistem pinjam pakai, kemudian juga kita kasih challenge buat majun satu hari 10 kilo. Ya nggak usah kerja tempat, kita titipkan mesin jahitnya di rumah, biar bisa sambil masak, bisa sambil nyuci, bisa sambil ngomong anak gitu. Nah, coba seandainya satu ibu-ibu itu 10 kilo. Berarti kan kalau kita hitung hari efektif 1 bulan 20 hari ya, nggak usah 30 hari deh, 20 hari aja. Berarti satu ibu-ibu bisa menghasilkan 200 kilo. Nah, butuh berapa ibu-ibu untuk mencapai 100 ton satu bulan? Berarti kan 100.000 kilo dibagi 200 kilo per ibu-ibu. Ternyata ketika kita bagi 100.000 kilo dibagi 200, 500. Kita butuh 500.000 ibu loh. Berarti kan ini peluang yang besar, cuman memang modalnya besar. Karena kan rencana kita ke depannya kan bukan
bukan memperkerjakan ibu-ibu di tempat kita, Iya. tapi kita titip masih ke rumah-rumah mereka. Tapi dengan komitmen, kita kasih challenge satu harinya 500 ibu-ibu. Coba kita hitung modalnya berapa? 500 satu mesin jahit kan sekitar 3 jutaan. Kalau kita hitung 500 3 juta 1,5 ya modal. Modalnya. Nah, kenapa itu belum berjalan? Karena modalnya besar. Paling yang mungkin kita lakukan sekarang sebelum memang menuju ke sana, barangkali nanti ada investor yang mau memfasilitasi. Oke, ayo kita jalan bareng. Rencana besarnya luar biasa ya ke depannya ternyata. Oke deh Kang. Keren banget lah pokoknya. Kita kalau ngobrol-ngobrol itu kayaknya lebih panjang lagi gitu ya. Oke. Cuman kita sekilas perkenalkan aja, mudah-mudahan video ini juga bisa menginspirasi pada terutama anak-anak muda supaya nggak diem aja gitu. Yes, Minimal ada gerakan lah gitu. Betul. Terima kasih yang sudah mampir juga di channel saya. Ya, Nah, mudah-mudahan sukses selalu buat komunitasnya, buat pekerjaannya juga. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.